aturan mengenai standar industri hijau. Ya, ini sedang digodok ya, karena ini amanat undang-undang yang harus segera kita laksanakan. Beranjak pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Yang kedua, penggunaan sumber daya alam perlu memperhatikan, ini yang penting juga, keseimbangan, kelestarian lingkungan dengan keuntungan ekonomi sebagai upaya untuk bisa mengarah kepada kemakmuran rakyat. Setelah ini kita akan break ya, saya kira. Karena itu sekali lagi terima kasih para panelis. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk para panelis. Saya lihat judulnya seolah-olah ada pembagian disiplin atau pembagian subsektor yang baru gitu, karena di sini judulnya adalah The Fourth Indonesia EBTKE Connects 2015 and the Third Indonesia International Geothermal apa gitu ya. Seolah-olah geothermal itu is not part of renewable. Nah, ini adalah gambaran umum ketersediaan energi nasional. Saya sependapat Pak, sebenarnya bukan krisis energi. Kalau saya mungkin kayak di rumah sakit aja, darurat energi kita sekarang. Lebih-lebih situasi, kalau kita lihat angka-angka di sini, sumber eksplorasinya dan gas yang dibawa ini kan demand dan supply nggak nyambung. Dan bagi kita di Dewan Perwakilan Daerah ada 3 hal yang menjadi perhatian, akan menjadi scarcity ataupun masalah di kemudian hari. Saya pikir sekarang juga Pak Kadaya, Pak Dirjen. Yang pertama energi, yang kedua food, yang ketiga water, environmental. Ini 3 sesuatu yang melekat dengan kehidupan kita, yang berketepatan berada di daerah. Ya, makanya dalam 5 tahun ke depan, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, kita akan membangun lagi di 1000 lokasi di seluruh penjuru Nusantara ini. Tidak lain adalah untuk melistriki saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih juga belum merasakan terangnya suatu bola lampu. Kita meluncing intensifikasi penerapan B15 atau biodiesel 15% secara masif di seluruh Indonesia, dan ini akan banyak sekali manfaatnya. Yang paling tidak, yang paling ketara adalah kita bisa menghemat belanja untuk impor solar. Menghemat 1 watt itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kita membangun 1 watt atau 1000 atau 1 mega. Ini jurus Pak Kadaya, saya masih pakai sampai sekarang. Peraturan pemerintah yang terkait dengan kemungkinan pemanfaatan gas bumi di kawasan konservasi adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011, yaitu tentang pengelolaan kawasan wisata alam dan kawasan pelestarian alam. Adalah masalah pembiayaan. Pak Rida, Pak Kardaya, dan Pak Perlindungan secara bersama-sama akan berkoordinasi untuk menyediakan pembiayaan untuk pengembangan EBTKE. Saya pikir itu yang bisa kita disampaikan pada sore hari ini. Untuk itu sekali lagi kami mohon aplaus untuk bapak-bapak pembicara kita di sini. Terima kasih. Saya akan mulai dengan direktif Bapak Presiden tadi pagi ketika memberikan pengarahan dan keynote pada pembukaannya, dan tanpa teks beliau mengatakan kalau izin sudah diberikan kepada investor agar prosesnya diikuti terus sampai nanti financial closing. Kalau ada masalah di lapangan atau tidak, pembebasan lahan agar dibantu. Ini masalah pelayanan yang ingin kita berikan kepada investor yang telah berani menginvestasikan modalnya di Indonesia, baik investor luar maupun investor domestik. Dan geothermal itu ya ukurannya 55-110. Kita belum bisa menyaksikan yang sifatnya besar sekali. PLTA tadi pagi salah satu PLTA bisa 510 megawatt di Batang Toru. Itu PLTA, kita bisa mencapai seperti itu. Tapi kalau yang PLTS, PLTP tentu size-nya kecil. Bahkan sebelumnya di
kalau kita baca lagi FTP 2, itu kan sebenarnya 17.900 megawatt project list yang ada dalam FTP 2. Itu 6.630 atau 38%. Itu bentuknya adalah renewable. Mulai tahun untuk RJPP 2016 sampai 2020 itu akan memasukkan rencana kerja dengan biaya sekitar 1,5 biliar US dollar untuk pengembangan UN Renewables. Saya kira kalau melihat angkanya Pak Willy, angka ini tentu masih sangat-sangat kecil sekali, tetapi ini tentu akan kita evaluasi terus bagaimana kita akan bisa mendevelop new and renewables energy ini ke depannya. Sedangkan di geothermal saya kira target kita sudah jelas bahwa sampai tahun 2019 kita akan mengembangkan, kami akan mengembangkan sampai dengan sekitar 1 gigawatt. Insya Allah masih bisa lebih. Sebagaimana kita ketahui di Thailand itu lebih banyak pada penekanan di bidang sektor jasa, sehingga konsep renewable dan efisiensi energi menjadi salah satu patokan mereka. Dalam slides kedua, saya mencoba untuk memberikan gambaran selanjutnya. Next. Ada beberapa hal yang ingin kami berikan gambaran secara lebih awal tentang bagaimana konsumsi mereka yang dalam tatanan tertentu memang masih menekankan kepada fossil fuels. Dan energi ini kalau kita lihat pada poin 1, 2, dan 4 itu memang masih menggunakan tingkat penggunaan yang sangat tinggi. Yang sifatnya adalah kita dimandatkan untuk closing the gap. Jadi dalam hal produk perbankan tidak bisa mengambil porsi tersebut, maka SME bisa mengisi kekosongan itu dengan memberikan produk yang lebih fleksibel karena tidak tunduk kepada PBI, tidak tunduk kepada Basel III dan segala macam, karena kami sifatnya LKBB, sehingga memberikan produk yang bisa memberikan keleluasaan dari sisi tenor ataupun dari sisi jenis sifat loannya sendiri. Concern dari otoritas dalam hal ini dimulai pada saat adanya komitmen antara MOU BI dengan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2004. Dilanjutkan pada tahun 2005 Bank Indonesia menyusun ketentuan terkait mengenai kualitas aset yang sudah turut memperhatikan aspek lingkungan hidup. Pada tanggal 14 Agustus 2015 kemarin telah dilaksanakan serangkaian pendelegasian perizinan dari Kementerian SDM kepada BKPM di bidang ketenagalistrikan itu berdasarkan Permen SDM nomor 35 tahun 2014. Kemudian bidang mineral dan batu bara berdasarkan Permen SDM nomor 23 tahun 2015 dan bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Permen SDM nomor 25 tahun 2014. Terima kasih kepada Ibu Bapak pembicara, kita beri aplaus. Dan saya terima kasih kepada audiens. Bayangan saya tadi sekitar 10 orang yang akan mendengarkan. Saya hitung sekitar 150 yang masih bertahan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.